Teman-teman, ini ada kasus yang sangat menarik. Kemarin kita ditawari indukan yang sudah produksi 60% di kandangnya. Karena pemiliknya ini butuh uang dan tidak bisa melanjutkan proses budidayanya lagi, sehingga itu ditawarkan ke kita. Pertanyaannya, bagi kita sebagai seorang peternak atau penetas, ditawari indukan yang sudah produksi 60% lebih, apakah itu jauh lebih menguntungkan atau malah sebaliknya? Di video kali ini kita akan bahas detailnya seperti apa, apakah keputusan membeli indukan yang sudah produktif lebih dari 60% itu menguntungkan ataukah merugikan. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas W Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi jumpa lagi bersama The Mas W Channel. Nah, alhamdulillah teman-teman yang masih setia, semoga usahanya tambah lancar, tambah berkah dan tambah berlimpah. Jadi kita akan berbagi berbagai pengalaman teman-teman dan juga ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dan kita amalkan, kita akan share di channel ini. Nah, ini salah satu pengalaman pahit yang pernah kita alami juga teman-teman. Kemarin kita sudah berbicara banyak pengalaman pahit juga, tapi tentunya di bidang penetasan bebek pedaging ataupun budidaya, untung dan rugi ya, pahit dan manis pengalaman itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah dalam dunia bisnis. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi adalah pengalaman orang lain itu adalah pembelajaran yang paling berharga, sehingga kita tidak mengalami hal yang serupa, ataupun kita bisa mencontoh kesuksesan langkah-langkah sukses yang sudah dilakukan oleh orang lain tersebut. Nah, kali ini kita akan berbicara pengalaman pahitnya dulu. Ya, di sini kemarin ya kita pernah ditawari, ada peternak yang dia punya indukan bebek pedaging ya. Dia sudah produktif, sudah menghasilkan telur 60% lebih, namun karena pemiliknya ini butuh uang sehingga harus menjual indukannya. Nah, kita ditawari, kemudian kita berpikir ini ya, ini wes produksi ini 60%, tinggal melanjutkan, maka nggak butuh waktu lama untuk balik modal. Akhirnya kita putuskan kita beli indukan itu, sudah produksi 60% teman-teman. Jadi kita beli dengan harga yang bebek afkir, apalagi kita belinya dengan harga bebek afkir ya teman-teman. Jadi itulah bebek ya, kalau bebek itu atau unggas itu meskipun dia masih produktif bagus, namun ketika dijual itu tetap hitungannya hitungan afkir, sehingga harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan bebek bayah atau bakal indukan. Nah, sehingga kita beli dengan harga murah, kita harapkan nanti produksinya bisa lebih cepat, bisa menghasilkan keuntungan yang lebih cepat, perputaran cash flow kita dan lain sebagainya kan. Hitungannya seperti itu, hitungan bisnis kita. Sehingga kita belilah indukan itu, kemudian kita pindah ke kandang budidaya kita. Hari pertama produksinya masih bagus teman-teman ya, masih 60%. Namun setelah itu, setelah hari ketiga seterusnya produksi mulai turun. Ini jadi masalah ya. Ya, meskipun kita sudah antisipasi bahwa pasti akan ada stres dari indukan itu karena berpindah tempat, berpindah kandang, lingkungan yang baru pasti akan menimbulkan stres. Sudah kita antisipasi, kita kasih obat anti stres, vitamin dan lain sebagainya. Namun ternyata produksinya terus menurun. Nah, sehingga menyebabkan apa? Yang tidak kita prediksi, sampai rontok bulunya teman-teman. Nah, jangan sampai molting. Kalau sudah molting berarti kan produksi telur berhenti nih. Jadi yang kita harapkan telur itu 60% bisa nambah terus, ternyata ini sudah mulai molting lah. Jadi beberapa bebek itu molting sehingga berhenti. Produksi telurnya stagnan di angka sekitar 40% sampai 50%. Itu berlangsung berbulan-bulan. Ternyata ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kami, yang kita harapkan dengan membeli bebek yang sudah produktif itu bisa menghasilkan untung yang jauh lebih cepat. Yang terjadi adalah
kita mendapatkan kerugian teman-teman ya. Jadi kita tambah rugi. Jadi memperbaiki bebek yang brodol atau molting itu, rontok bulu itu kan butuh waktu ya sekitar sebulan 2 bulan itu. Sehingga kita ngasih pakan dan produksi telurnya nggak bisa muncak. Ya, itu yang terjadi pada kemarin ya. Ini pembelajarannya berharga. Sehingga kita harus puasa itu ya, ngasih pakan terus sampai sekitar 3 bulanan. Itu ya produksi nggak bisa muncak. Paling yang mentok sekitar 60% lah teman-teman itu ya. Jadi dari situ kita sudah ada kerugian ya. Jadi dari produksi sedikit, kemudian bebeknya stres. Ketika bebek stres, hasil tetesannya juga buruk ya. Jadi netasnya agak sulit karena itu berdampak dari indukan yang stres itu tadi. Nah, jadi tetasannya jelek, hasil tetasannya jelek, produksinya nggak bisa bagus. Nah, akhirnya terpaksa karena setelah kita hitung-hitung ini tidak masuk lagi hitungannya dari pakan, kemudian dari hasil telurnya, kemudian dari hasil tetasannya, kita hitung-hitung ternyata rugi, biaya operasional tidak tertutupi, akhirnya bebek yang kita beli itu kita jual lagi. Nah, ini memang keputusan yang harus kita ambil daripada rugi terus ya, mending itu di-cut, selesai kerugiannya, diganti dengan indukan yang baru lagi. Nah, sehingga ini ya teman-teman pembelajarannya, kalau kita ingin melihara indukan ya sebagai produsen, bukan produsen ya, yang nanti akan menghasilkan telur tetas itu, saya sarankan beli saja bakal bayah atau bakal indukan yang dia memang masih muda gitu ya, yang dia belum pernah bertelur, itu jauh lebih potensial untuk terus produksinya terus meningkat, dan itu jauh lebih menguntungkan ya. Itu sudah kita alami dan kita bandingkan dengan bayah-bayah yang sudah kita beli sebelumnya. Meskipun harga belinya tadi lebih murah, namun ternyata kerugian yang dihasilkan juga cukup besar. Itu teman-teman, jadi satu tips ya, satu ilmu atau pengalaman dari kita yang harapannya teman-teman ini bisa menjadi pembelajaran. Ataupun kalau teman-teman yang sudah pernah mengalami hal yang serupa yang saya alami dan berhasil, nah itu nanti tolong bisa di-share ke kita juga, sehingga itu bisa nanti kita contoh juga. Kalau ada yang jual misalnya indukan yang sudah produktif dan ternyata teman-teman punya tips yang berhasil, maksudnya menjaga produktivitas itu tetap dan bahkan meningkat, nah, itu bisa di-share karena itu sangat bermanfaat sekali. Nah, itu dulu teman-teman pengalaman pahit yang kita alami saat ini, sehingga menjadi pengalaman yang berharga untuk kita semuanya. Baik teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Insya Allah kita akan berbagi banyak pengalaman dan juga ilmu terkait dengan budidaya bebek daging dan juga penetasan, termasuk juga bagaimana marketingnya ya, pemasarannya seperti apa, nanti kita akan bagi. Oke, itu dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas BY Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.